Selamat malam. Bagaimana kabarnya jemaat GKRI Anugerah Cisarua di masa-masa saat ini? Sudah cukup lama saya tidak sharingkan firman Tuhan terutama untuk para GKRI Anugerah ini, maksud saya jemaatnya, dikarenakan masa pandemi COVID ini ya. Dan selama masa pandemi ini saya banyak memberikan pelayanan kepada gereja, terutama di gereja GKRI Kasih Karunia, untuk pelayanan dalam bentuk recording via YouTube ya. Tidak terasa sudah mau mendekati usia 2 tahun pekerjaan saya ini. Oke, jadi begitu ya dulu berita mengenai hal ini. Yuk, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum firman Tuhan ini kita sama-sama dengarkan. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami pada malam ini datang menghadap padamu. Tuhan, di mana pada saat ini hamba akan men-sharingkan firman Tuhan yang daripada Engkau kepada jemaat GKRI Anugerah yang ada di Cisarua, Bogor. Kiranya firman ini adalah kehendak-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan dan bukan dari kehendak hamba pribadi. Dan biarlah firman ini menjadi perhatian untuk hamba dan juga untuk para jemaat di sini. Dan kiranya melalui firman ini memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi perasaan khawatir, kecewa, sedih, dengan berbagai macam persoalan hidup. Mari Tuhan, beri kami hikmat dalam memahami firman-Mu ini, dan beri kami penghiburan dan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya ingin membawakan atau ingin men-sharingkan mengenai keadaan saat-saat ini ya. Jadi saya mengambil tema khawatir di masa pandemi yang berlanjut. Saya rasa banyak ya yang merasa sangat khawatir dengan keadaan saat ini. Akan banyak pertanyaan timbul dalam pikiran kita, kapan pandemi ini berakhir, terus bagaimana nanti setelah pandemi ini berakhir. Dan di saat-saat pandemi seperti ini, kita berdoa untuk warga dan juga semua jemaat, jangan ada yang kena COVID-19 ini. Itu semua perasaan berkecamuk di dalam pikiran kita. Dan mungkin ada hal yang lain, yang lebih parah lagi, mungkin sanak saudara kenalan kita ada yang dipanggil oleh Tuhan karena penyakit ini atau karena virus ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita harus pahami. Terus bagaimana kita melakukan atau maksud saya ini bagaimana kita menghadapi untuk menyingkirkan atau untuk menghilangkan rasa khawatir kita terhadap pandemi COVID-19 ini, supaya kita bisa berpikir secara jernih dan juga diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, saya mengutip di sini ada firman Tuhan ya. Artinya ini kita harus serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab, maka saya pakai warna merah besar, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini arti saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Ini merupakan suatu jawaban yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa di dalam hal kekhawatiran ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Nah,
Kemudian kita lanjut ya, bagaimana hal-hal ini yang kita lihat di dalam kejadian yang sudah terjadi di dalam Alkitab. Saat kita lemah, putus asa, khawatir seperti yang saya katakan tadi. Kadang kita kalau ada seperti itu akan banyak pikiran-pikiran yang masuk dalam pikiran kita ya. Harus beginilah, harus begitulah. Jadi kadang-kadang kita ketakutan pada hal yang tidak jelas. Misalkan kalau belum vaksin gimana ya, kalau sudah vaksin gimana ya, itu salah satu. Terus apakah saya kena COVID ya? Terus kalau memang setelah COVID banyak lagi yang lain. Bagaimana dengan pencarian saya ya? Bagaimana dengan keuangan saya? Apa yang harus saya lakukan dan sebagainya itu terus selalu masuk dalam pikiran kita yang bertumpuk makin hari makin banyak dan akhirnya membuat kita stres dan membuat kita menjadi gampang emosi ya, terutama karena kita diam di rumah terus, berkumpul jadi satu, ada istri, ada anak, jadi akhirnya berkecamuk. Hal-hal yang sedikit aja bisa membuat kita menjadi lebih emosi gitu. Nah, ini harus kita hilangkan ya. Nah, saya ambil di sini dari bacaan firman Tuhan ya. Kalau kita baca keseluruhan daripada kitab Yesaya ya, pasal 40 tuh ya, dari awal sampai dengan akhir, kita harus sini cukup saya lihat pas banget nih dengan keadaan kita ceritanya. Maksudnya dengan keadaan di masa-masa pandemi COVID ini. Karena di sana pun ceritanya seperti ini. Sebelum masuk ke ayat firman ini kita harus tahu nih keadaan-keadaan itu. Ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang akan hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Nah, Nabi Yesaya di sini memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru. Bangsa-bangsa Yehuda ini adalah yang kita tahu, bahwa kita tahu adalah Yehuda ini adalah anak laki-laki keempat dari Yakub dan Lea. Ya. Jadi Yehuda ini adalah anak keempat dari Yakub dan Lea. Dan dia merupakan salah satu pendiri daripada suku Yehuda yang di salah satu suku Israel. Jadi Yehuda ini adalah sebenarnya bangsa Israel. Hanya dia dari keturunan Yehuda yang diceritakan di dalam pasal 40 ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya ambil firman yang paling akhir karena yang merupakan janji Tuhan atau kekuatan dari Tuhan. Ya. Dimulai daripada Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Di sini dikatakan, ya cerita kalau dari ayat 1 diceritakan bagaimana dia mengalami suatu hal yang mereka atau suku Yehuda ini mengalami depresi dan juga hilang kepercayaan mereka pada Tuhan mereka gitu ya. Nah di ayat 27 dikatakan seperti ini. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah kita lihat ya, tidak terduga pengertiannya. Pahami di situ. Ayat 29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30 dikatakan, dalam kitab Yesaya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh ke sandung. Nah ini saya kasih garis atau warna merah ya, di 31 sebagai penutup. Ini luar biasa sekali firman Tuhan yang menguatkan kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Luar biasa firman Tuhan. Haleluya. Di sini jelas sekali bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Ya dan amin. Ya.
Makanya kita harus tahu di mana. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, akhirnya suku Israel ini bebas dari tekanan Raja Babel ya. Oke, saya mencoba di sini ya refleksikan dengan keadaan kita sekarang ya. Bagaimana cara meyakinkan iman kita agar kuat di saat masa pandemik ini? Yang pertama, yang udah pasti, berdoa, dan berdoa. Kita harus rendahkan hati kita, berdoa di hadapan Tuhan. Anda bisa baca ya, saya nggak bacakan ayatnya, tapi saya kasih tahu di mana ya, supaya nggak terlalu lama. Isinya, maksud isi ayatnya tidak saya bacakan. Anda bisa cari sendiri, itu Anda silakan Anda baca di Yesaya 48 ayat 16 ya. Di mana di situ sangat jelas bahwa Tuhan sangat rindu sekali bahwa kita harus berdoa karena Dia siap mendengarkan apa doa kita. Ya, yang pertama itu berdoa. Yang kedua, ini juga penting banget nih. Jangan memakai kekuatan dari pola pikir kita sendiri. Kita harus hancurkan itu dalam nama Yesus, kekuatan pikiran kita. Dan kita harus bersandar penuh kepada firman Tuhan. Ini ada di Amsal 3 ayat 5. Jelas tertulis, jangan kita bersandar pada kekuatan pikiran kita. Ya, karena kalau kita mengandalkan kekuatan dari pikiran kita, itu tidak akan dipenuhi oleh Tuhan, karena kita dianggap karena kita sangat sombong gitu. Tuhan nggak mau angkuh di hadapan kita, ya. Maka di ayat pertama saya katakan, yang pertama itu langkah-langkahnya untuk mengatasi pandemi ini, supaya iman kita tetap teguh. Harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita katakan, Tuhan, saya ini orang yang nggak mampu. Saya nggak akan bisa melakukan tanpa Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tolong bantu kami, hamba serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berserah kepadamu Tuhan. Itu ya harus doa kita harus seperti itu kepada Tuhan ya. Nah, yang ketiga, kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, bahwa ya dalam doa, tapi kadang-kadang nggak akan mampu. Kenapa? Karena iblis luar biasa sekali. Anda bisa ingat kalau di dalam kitab Yakobus itu dikatakan bahwa singa mengaum-ngaum di tengah kita. Kita harus minta Roh Kudus untuk menguatkan kita ya. Dan yang tadi saya katakan, pada saat berdoa, terus kita tidak memakai kekuatan kita sendiri, agar kita dihiburkan oleh Roh Kudus dan diberi kesabaran dan kekuatan ya. Dengan ada Roh Kudus ada 3 hal nih. Kita dihiburkan, diberi kesabaran dan kekuatan selama menunggu jawaban dari doa kita, selama kita berdoa gitu. Karena kan enggak yang kita tahu bahwa setelah kita saat ini berdoa, enggak mungkin bim Tuhan memberikan jawaban doa kita. Ini kita alami. Kita nggak tahu jawaban Tuhan, karena ingat, rancanganmu bukan rancanganku, pikiranmu bukan pikiranku, itulah firman Tuhan. Nah, mengenai Roh Kudus ini, Anda bisa baca ya, jelas banget di Yohanes 14 ayat 26 dan Roma 8 ayat 26. Saya ulang ya, di Yohanes 14 ayat 26 dan Roma 8 ayat 26. Nah, ini yang saya bisa berikan ya, 3 hal. Jadi 3 hal di dalam menghadapi masa pandemi ini. Yang pertama ya berdoa, rendahkan hati kita saat berdoa. Kedua, jangan memakai pola pikir kita selama hidup kita ini. Serahkan, minta Tuhan yang pimpin. Yang ketiga, minta Roh Kudus untuk menguasai pikiran setiap hari, siang malam, untuk kita dihiburkan, diberi kekuatan, dan diberikan kesabaran di dalam situasi seperti ini. Dan minta tutup bungkus roh tubuh jiwa kita dengan kuasa darah Roh Kudus, supaya iblis tidak mengganggu dan darah Yesus memagari semua hidup kita ini. Jadi kita benar-benar ada di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, itu yang saya bisa bagikan, sharingkan untuk hari ini.
Karena waktunya tidak banyak, jadi saya tidak membacakan firman Tuhan. Anda bisa catat. Ini sebenarnya saya berikan ada PDF-nya, ya. Tapi saya nggak tahu nanti apakah ini bisa dibaca oleh Anda semua. Saya nggak tahu nanti jadinya berapa besar, tapi akan saya coba jadikan ini PDF dengan suara saya ini. Oke, kita lanjut, ya. Kalau kita sudah melakukan ini, kita sudah berdoa, apa janji-janji Tuhan? Nah, ini saya terakhir nih, ya. Yang pertama di Yosua 1 ayat 8. Dikatakan janji Tuhan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan lagi di Yesaya 41 ayat 10. Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Nah, terakhir, di ketiga, Paulus saat lagi di Roma yang sedang dalam penjara, ya. Dia mengatakan seperti ini, Roma 8 ayat 15. Sampai dengan 8, Roma 8 15 sampai dengan Roma 8 ayat 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tuh, saya ulang nih. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu Roh Kudus, ya, roh itu, ya, maksudnya. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Tuh. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa firman Tuhan ini. Ya, jadi saya harapkan buat para jemaat atau ibu dan bapak yang ada di dalam gereja GKRI Anugerah, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kerinduan untuk ketemu dengan sanak saudara tapi tidak bisa, yang mengalami kehilangan pekerjaan, yang mungkin keluarganya sedang sakit, baik karena COVID ataupun penyakit lain. Camkan ini, Dia hanya sejauh doa Tuhan kita itu, ya. Dan ingat, janji Tuhan tidak pernah gagal. Semuanya indah pada waktunya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang singkat ini. Luar biasa sekali Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba bacakan, hamba sampaikan di jemaat GKRI Anugerah ini. Biarlah Roh Kudus yang akan meneruskan. Hamba tidak memakai kekuatan pikiran hamba dalam hal ini Tuhan. Dan biar kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada para jemaat yang ada di tempat ini, di GKRI Anugerah maksud hamba, ya Tuhan. Bila ada sedang berduka, sedang sedih, sedang ditinggalkan, atau sedang mengalami masa penyakit, Tuhan beri roh penghiburan. Dalam nama Yesus, hamba memintanya, berikan roh penghiburan kepada jemaat ini Tuhan. Kami semua butuh Engkau Tuhan. Hamba juga jemaat tempat ini butuh Engkau di dalam melangkah hidup yang tidak jelas ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan berikan bimbingan kepada kami. Engkau akan berjalan bersama dengan kami. Itulah janji-janji-Mu Tuhan. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Jaga kami, tutup
kami, roh tubuh jiwa kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari petaka dan cobaan Tuhan. Dan juga kami berdoa terakhir untuk sidang majelis yang nanti akan dilaksanakan bulan Juli di Sinode GKRI. Biarlah semua berjalan lancar, berikan hikmat, kasih karunia-Mu kepada panitia semuanya Tuhan, terutama Bu Indri. Engkau berkati, jaga dia, tutup bungkus tubuh dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Batalkan niat setiap orang jahat dan jauhkan dari virus COVID-19 yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Juga untuk jemaat dan hamba juga Tuhan, Kau lindungi kami. Jauhkan kami dari COVID-19. Tutup bungkus roh jiwa kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.